Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Kali ini kita akan lanjutin pembahasan novel Kumo Desu Ganondeke sebelumnya, top part 35. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalau nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Di sini kita lanjutin sudut pandang Shirori sebelumnya guys. Saat itu Shirori sudah menjelaskan kemampuan dan kekuatan dari semua jenis klon yang sudah dia ciptakan di waktu ini. Tapi sebenarnya ada satu jenis klon lain yang tidak terlalu dia akui atau berusaha dia tutupi, yaitu klon yang bisa mencuci otak dan bisa mengendalikan orang lain, dan salah satunya ada di dalam kepala Hyugo. Cara memasukkan klon itu sangat sadis dan Shirori tidak mau itu disebut sebagai cuci otak, melainkan dorongan keinginan agar tidak terdengar kejam. Ya, dia sedang bercanda seperti biasa dan berusaha mengelak dari beberapa tindakan sadis yang dia lakukan. Tapi dengan klon itu, kata Shirori, dirinya mendapatkan jackpot besar, yaitu 2 skill ruler sekaligus, Last dan Grid. Dan Shirori juga menggunakan cara itu pada Yuri dan Katia, namun sejauh ini tidak mendapatkan hasil apapun atau belum mendapatkan skill ruler. Malahan Katia bisa lepas dari cuci otak Hyugo. Tapi untuk si adik Yandere, Shirori sengaja tidak mengendalikannya hanya pada saat dia membunuh ayahnya saja. Mungkin karena dari awal Su sudah mempunyai sifat yang buruk dan mempunyai potensi untuk mendapatkan gelar 7 dosa mematikan, tapi sejauh ini dia pun belum mendapatkannya. Walaupun Su sendiri tetap konsisten pada janjinya dan masih berusaha untuk mendapatkannya. Karena dia langsung tanggap kalau Shirori adalah dewa yang jahat dan bisa kapanpun membunuh kakaknya. Awalnya saat menemukan Su akan masuk ke kamar Hyugo, Shirori sempat berpikir untuk langsung membunuhnya, tapi mungkin lebih baik dimanfaatkan dulu, siapa tahu akan berguna ke depannya. Jadi untuk saat ini, Shirori sudah mempunyai 6 kunci yang sudah pasti ada di pihaknya, yaitu Wrath, Envy, Lust, Greed, Gluttony, dan Perseverance. Sedangkan ada 4 kunci yang ada di pihak lain, yaitu Ketekunan, Kesederhanaan, Charity, dan Mercy. Lalu 4 gelar lainnya belum ada yang mendapatkannya, yaitu Pride dan Sloth yang tadinya milik Kumoko, dan Chastity dan Humility. Mungkin belum ada orang yang bisa menjiwai kesombongan dan kemalasan seperti Kumoko. Namun untuk Oka Sensei yang mempunyai Charity itu masih prediksi Shirori guys, dan dia belum yakin 100%. Karena dulu saat Oka menghilangkan semua statistik Hyugo itu harusnya membutuhkan otoritas penguasa untuk bisa mengakses sistem. Dan karena hal itu Shirori lumayan yakin kalau Oka mempunyai gelar Charity yang tadinya juga milik Kumoko. Itu adalah gelar yang dulu sempat Kumoko dapatkan setelah menolong banyak orang di Sarriela dan mereka sempat memberikan persembahan pada Kumoko. Mungkin Oka bisa mendapatkannya karena dia mempunyai keinginan kuat untuk membantu banyak orang seperti para muridnya. Dan bisa juga dia menaikkan level skill kemurahan hati sampai ke tingkat Charity atau ke tingkat penguasa menggunakan poin keterampilan. Dan inilah yang menjadi perbedaan besar kenapa kebanyakan reinkarnator bisa mendapatkan skill ruler, karena dari lahir dia memberikan mereka poin keterampilan yang sangat banyak. Kecuali Kumoko, kalau Kumoko cuma diberi poin keterampilan tidak lebih dari 10 poin. Sedangkan murid lainnya 100 poin lebih, apalagi Sun yang mendapatkan sangat banyak sejak lahir. Atau misal contohnya gini guys. Semua skill ruler kan ada 3 tahapan untuk bisa mencapai sebuah gelar atau penguasa. Nah, jika pengguna ingin meningkatkan secara praktis itu bisa menggunakan poin keterampilan, asalkan mereka sudah mempunyai versi yang lebih rendah. Sedangkan para reinkarnator mempunyai poin yang sangat banyak dan sebenarnya banyak faktor lainnya sih yang memang sengaja diberikan oleh D. Seperti N%I sama dengan W, itu memberikan keuntungan yang sangat banyak bagi reinkarnator. Kembali ke tindakan Oka yang menghapus semua stat Hyugo. Itu sebenarnya tidak gratis dan Oka juga mendapatkan kerugian yang cukup fatal karena sekali menggunakan otoritas seperti itu, jiwa Oka yang harus digunakan sebagai biayanya. Mungkin jika Oka menggunakannya sampai 2 atau 3 kali, maka dia akan lenyap dan kembali ke dalam ketiadaan karena jiwanya akan hancur. Tapi kata Shirori, ada hal baik setelah Oka melakukan tindakan nekat seperti itu, karena seperti yang kita tahu kalau parasit jiwa Potimas itu sudah menempel pada jiwa Oka semenjak dia masih bayi. Nah, berhubung Oka mengalami degradasi jiwa setelah melakukan tindakan nekatnya, jadi parasit yang menempel di jiwa Oka juga ikut terkena dampaknya. Karena itu sama aja pecahan jiwa Potimas yang dia tempelkan pada Oka Sensei. Kata Shirori, malahan dampaknya cukup besar, atau jika saja tidak ada jiwa Potimas yang menempel di tubuh Oka, bisa jadi Oka sudah rusak secara fisik dan mental.
Jadi secara tidak langsung, Potimas menerima dampak dari perbuatannya dan saat ini parasit Potimas yang menempel di jiwa Oka mulai terkikis. Kita bisa lihat efeknya setelah Oka sampai ke desa Elf. Dia mulai bisa berpikir apakah tindakannya selama ini sudah tepat dan apakah itu hal yang benar. Kalau dulu kan dia sangat kekeh dan para elf adalah pihak yang paling benar. Lalu pada saat Shirori menemukan fitur rahasia dan menemukan petunjuk manual yang ditinggalkan oleh Di yaitu 14 key ruler, dia sempat agak putus asa guys. Dan mungkin dia sudah menemukan itu sebelum perang besar manusia melawan iblis. Karena untuk mengumpulkan 14 key ruler itu tidak mudah, apalagi ada satu yang dimiliki oleh Potimas, dan mungkin waktu itu Shirori belum menyiapkan kekuatan tempur seperti sekarang. Dan dia sangat tahu kalau kekuatan tempur Potimas sangat kuat. Jadi waktu itu dia sempat melakukan hal yang cukup bodoh dan konyol, yaitu dengan berteriak di dalam sistem dan meneriakkan kata seperti terbukalah dan terlepaslah. Karena siapa tahu dia juga meninggalkan fitur konyol semacam itu. Ya masih seperti Kumoko yang dulu dan kekonyolan dia tidak berubah sama sekali sebenarnya. Cuma kadang gue skip karena susah untuk jelasinnya. Intinya Shirori masih kocak dan sering melakukan hal konyol kalau lagi sendiri. Tapi di sini dia mengatakan kalau misal nantinya dia tidak dapat mengumpulkan semua skill ruler dan hanya memegang 6 kunci, maka dia akan membukanya secara paksa. Dan pasti Shirori sudah menyiapkan cara curang seperti itu. Dari semua penjelasan Shirori mengenai sistem dan situasi saat ini, dia sudah melaporkan semuanya pada Ariel, dan waktu itu Ariel lumayan khawatir pada Shirori. Karena Shirori udah mulai masuk dan menjelajahi sistem secara langsung menggunakan tubuh utamanya, dan biasanya dia hanya mengandalkan para klon khususnya. Gua nggak terlalu paham bagaimana susunan di dalam inti sistem atau ruangan Sariel guys, tapi kayaknya itu sangat luas dan bisa masuk ke inti yang lebih dalam untuk mencari fitur-fitur tersembunyi. Dan tidak hanya 1 atau 2 kali Shirori menjelajahi inti sistem. Bahkan dia sempat kembali dulu ke ruangan Ariel dan memulihkan kondisi tubuhnya karena mungkin susunannya sangat rumit. Dan Shirori sudah menduga kalau pasti ada semacam pertahanan otomatis jika dirinya mengakses sistem terlalu dalam. Tapi kita lihat dari sudut pandang Ariel dulu guys. Mungkin ini waktunya saat Ariel akan berangkat ke desa Elf. Saat itu, Shirori sedang berada di ruangannya dan tanpa pikir panjang, Ariel langsung menciptakan tempat tidur yang sangat nyaman, bukan benang laba-labanya. Lalu memaksa Shirori untuk istirahat dan tidur semalam bersamanya di ruangan itu. Tadinya Shirori berniat akan pergi ke inti sistem dan melakukan hal yang cukup gila, tapi Ariel sangat ingin melihat dia istirahat setidaknya untuk semalam. Bahkan Ariel sampai mengikatnya dengan benang yang sangat nyaman dan mengatakan pada Shirori, kau mungkin tidak menyadarinya dan tidak merasakannya, tapi wajahmu terlihat sangat lelah, jadi Ariel meminta dia untuk istirahat. Lalu Shirori bilang, tapi kita tidak punya banyak waktu, dan Ariel menjawab, akan lebih berbahaya jika kau sampai mengacau karena kelelahan. Karena kan saat ini Shirori sangat kuat. Cuma kalau Shirori sampai tidur pulas tanpa memikirkan apapun, jaringan pengawasan di seluruh dunia yang dia tangkap menggunakan semua klonnya akan berhenti untuk sementara. Karena Shirori memasuki mode tidur dan menonaktifkan kekuatannya yang di luar tubuh utama. Walaupun sih mungkin nggak semua, hanya jenis klon mata-mata saja. Dan akhirnya dia mau melakukannya dan akan tidur pulas di kasur yang sangat nyaman buatan Ariel. Ternyata sang nenek juga sangat perhatian pada cucunya guys. Bahkan Ariel bilang, aku tahu aku terlalu bergantung padamu, jadi melihatmu kelelahan, aku sangat ingin kau istirahat. Dan Shirori menjawab, aku sangat bersedia melakukan hal ini untukmu, jadi jangan menatapku seperti itu. Tapi kata Ariel, ini adalah momen yang sangat tepat bagi dirinya untuk mengucapkan terima kasih, dan jika nanti semuanya sudah selesai, Ariel akan mengucapkan terima kasih sekali lagi. Jadi jangan sampai kelelahan sebelum itu, oke? Lalu Shirori bilang, baiklah, dan setelah itu dia langsung tidur. Tentu Ariel akan terus menjaganya selama Shirori tidur, dan sambil memandanginya dalam hati Ariel mengatakan sudah lama sekali tidak melihat Shirori tidur pulas seperti itu. Dari dulu kalau Kumoko tidur kan selalu mengaktifkan mode siaga, jadi tidak benar-benar pulas. Bahkan saat masih menjadi Arachne dan sedang melakukan perjalanan ke wilayah iblis juga seperti itu. Dan pertama kali Ariel melihat Shirori tidur tanpa siaga itu setelah mengalami pendewaan karena belum menguasai kekuatan dewanya, dan itu hampir setiap malam dia tidur. Alasannya jelas karena Kumoko atau Shirori kan tidak mudah untuk mempercayai orang lain dan dia selalu waspada pada siapapun. Makanya dulu dia selalu membuat kepompong kuat untuk tidur, dan saat masih di labirin dia sampai membuat banyak sekali alarm di tempat tidurnya. Jadi kalau ada musuh mendekat dia langsung tahu. Tapi sekali Shirori menaruh kepercayaan pada orang itu, maka dia akan menjaganya dengan sangat baik.
Kata Ariel, pada saat Shirori tinggal di rumah Balto, dia sering tidur sampai mendengkur. Berarti waktu itu dia sudah mulai percaya pada orang-orang di sekitarnya seperti Sophia, Mera, Wrath, dan 4 boneka Taratek, dan tentu Ariel sendiri. Jelas Ariel sangat senang karena dia lumayan paham cara berpikir Shirori. Namun setelah benar-benar menguasai kekuatan dewanya, Shirori mulai jarang sekali tidur seperti dulu, bahkan hampir tidak pernah istirahat, kata Ariel. Dan selama itu dia fokus pada tujuannya untuk melepas sistem dan menyiapkan kekuatan tempur untuk mengalahkan Potimas, termasuk perang besar manusia melawan iblis. Walaupun di sisi lain Shirori kan tidak bisa diam dan sangat kreatif atau selalu mencoba hal-hal baru. Melihat betapa kreatifnya Shirori dan tidak bisa diam, Ariel jadi teringat pemilik gelar kemalasan pertama kali atau sang pembuat labirin. Dan dulu Ariel sempat dekat dengan orang itu, termasuk para pemilik gelar lain dari generasi pertama. Walaupun dulu Ariel masih sangat lemah dan cuma dilindungi oleh orang-orang itu. Situasinya hampir mirip seperti saat ini dan Ariel juga dikelilingi oleh para pemilik gelar seperti Wrath, Sophia, dan Mera. Cuma bedanya saat ini Ariel sudah sangat kuat dan tidak menjadi beban seperti dulu. Walaupun dirinya mengakui kalau tetap saja aku masih terlalu bergantung pada Shirori dan kalau dulu aku juga bergantung pada pemilik kemalasan generasi pertama. Kumoko dan dia sama-sama pemilik gelar slot. Di novel ini sang pemalasnya sangat luar biasa ya guys. Maka dari itu karena Ariel tahu dirinya tidak banyak membantu Shirori, jadi palingan cuma bisa memintanya untuk istirahat dan menjaganya. Walaupun Ariel sangat kuat, tapi kan ada batasan yang tidak mampu dia lakukan, contohnya seperti menjelajahi sistem dan juga tidak mampu pindah ke tempat manapun seperti Shirori. Tapi Shirori juga sama sekali tidak keberatan dengan semua itu. Di sini Ariel bertekad akan melenyapkan Potimas dengan tangannya sendiri dan akan membantu Shirori semampunya. Lalu sambil mengingat Dewi Sariel dan para pemilik skill ruler generasi pertama yang pernah berjuang bersama dirinya, Ariel mengatakan, jika aku sudah berhasil menyelamatkan dunia ini, aku akan merayakannya bersama Shirori dan yang lainnya. Dari dulu udah sering disinggung mengenai sang pembuat labirin dan kita jadi penasaran seperti apa sosoknya di masa lalu. Bahkan Ariel cukup menghormatinya dan sempat bergantung padanya di masa lalu. Tapi satu hal yang pasti, dia mempunyai tujuan yang sama dengan Ariel dan labirin yang dibuatnya masih sangat kokoh untuk menyembunyikan inti sistem dan Dewi Sariel. Sekaligus tempat Kumoko tumbuh dan mempelajari banyak hal. Itu labirin besarnya bukan main loh guys, karena menghubungkan 2 benua sekaligus dan mempunyai 4 lapisan termasuk inti sistem. Lalu kita kembali ke Shirori. Setelah merasakan tidur semalaman, akhirnya Shirori merasakan kondisi tubuhnya sangat fit. Dan sudah lama sekali dia tidak tidur nyenyak seperti itu. Sarang yang dibuatkan oleh Ariel juga sangat nyaman, kata Shirori. Jadi setelah itu dia akan meneruskan niatnya sebelumnya, yaitu pergi ke inti sistem. Dan di sini Ariel juga memberikan sesuatu yang cukup penting. Mungkin itu adalah otoritas gelar lain selain Glatoni yang akan digunakan Shirori sebagai salah satu kunci. Tidak seperti biasanya, di sini Shirori pamit dulu pada Ariel dan Ariel juga mengucapkan semoga baik-baik saja dan hati-hati di jalan. Ya, seperti cucu yang pamit pada neneknya, guys. Walaupun setelah itu Shirori malu-malu, jadi dia langsung menggunakan teleport dan sampai di ruangan Sariel atau inti sistem. Seperti biasa, suara Sariel terus menggema di ruangan itu dan terlihat susunan sistem yang sangat rumit dan luar biasa besar. Tapi Shirori sudah paham fitur mana yang akan dia gunakan dan di situ ada semacam formasi sihir yang digunakan untuk memasukkan 14 kunci atau skill ruler. Cuma sebelumnya Shirori kan mengatakan kalau dirinya baru memegang 6 kunci, tapi di sini dia bilang sudah memegang 7 kunci. Jadi kemungkinan besar satu kunci yang tadi diberikan oleh Ariel adalah gelar lain yang baru dia dapatkan. Tapi di sini belum dijelaskan gelar apa itu. Itu pun baru opini gue sendiri guys, dan gue nggak terlalu paham bagaimana Shirori menjadikan skill ruler sebagai kunci, sedangkan dia tidak membawa pemiliknya ke inti sistem. Kemungkinan sang pengguna seperti Sophia atau Wrath bisa menyerahkan otoritasnya untuk sementara pada Shirori. Kayaknya sih seperti itu, jadi dia tidak harus mengajak sang pengguna, dan ini cukup berbeda dengan WN-nya, karena kalau di WN sang pengguna harus berkumpul di inti sistem. Dan kalau benar seperti itu, kayaknya Wrath bakal mempunyai nasib yang berbeda di light novelnya atau tidak mati seperti di WN. Soalnya dia nge-solo 6 naga kuno kan berkaitan dengan hal ini guys. Kembali ke Shirori. Karena saat itu dia cuma mempunyai 7 kunci, jadi Shirori menggunakan trik curang yaitu memanfaatkan klon khusus untuk menirukan susunan dari 7 kunci lain yang belum dia dapatkan.
Dan tentu dia sudah mempelajari bagaimana susunan sihir dari gelar lain yang belum dia dapatkan, agar fitur pelepasan bisa muncul, atau simpelnya dia akan membuka secara paksa. Namun tak lama kemudian, sang dewi mulai mengeluarkan suara peringatan seperti ditemukan ketidaksesuaian dan gangguan eksternal, lalu mekanisme pertahanan diaktifkan. Jadi sistem mendeteksi kecurangan dan secara otomatis Sariel mengaktifkan mekanisme pertahanan. Tapi ternyata ini bukan pertama kalinya Shirori menghadapi hal seperti itu, karena pada saat dirinya mencoba menghapus gelar pahlawan, Sariel juga mengaktifkan pertahanan otomatis. Makanya di sini Shirori langsung datang sendiri dengan tubuh utamanya, walaupun mungkin kali ini cukup berbeda. Karena saat itu mulai ada energi besar yang terkumpul di sekitar Sariel dan perlahan membentuk bayangan hitam menyerupai tubuh manusia. Dan totalnya ada 12 bayangan hitam dan siap untuk melenyapkan Shirori dan semua klonya yang dianggap sebagai gangguan. Saat itu tiba-tiba satu bayangan langsung menyerang Shirori dengan kecepatan yang luar biasa, bahkan kata Shirori dia lebih cepat dari Ariel yang statnya hampir mentok. Walaupun Shirori bisa menghindarinya. Lalu dia langsung menyerang lagi dan lebih cepat dari sebelumnya yang bahkan itu sudah melebihi kecepatan suara kata Shirori. Dari arah lain, satu bayangan lain juga menyerang Shirori menggunakan sutra atau benang super halus yang tidak mungkin bisa dilihat dengan mata biasa. Tapi dirinya adalah laba-laba, jadi dia merasa diremehkan karena diserang menggunakan sutra. Sambil tertawa sombong, Shirori membalas itu dengan serangan yang sama dan tentu sutra mereka saling bentrok satu sama lain. Tapi begitu terkejutnya Shirori melihat sutra milik sang bayangan mampu menandingi kekuatan dan kecepatannya. Dia baru menyaksikan ada ahli sutra yang setara dengan dirinya. Tentu itu tidak bisa dibiarkan, masa sang penenun putih tidak unggul dalam pertarungan sutra. Lalu saat dirinya masih bentrok dengan bayangan sutra, tiba-tiba sudah ada satu bayangan lain yang muncul di belakangnya dan Shirori tidak melihat bagaimana dia mendekat. Jadi Shirori menciptakan serangan gelap dari belakang tubuhnya dan itu berhasil mengenai sang bayangan. Walaupun dia langsung menghilang seperti sebelumnya dan setelah mengamatinya ternyata itu adalah bayangan yang bisa berubah menjadi kabut, sangat mirip dengan kemampuan Sophia. Di waktu yang bersamaan, bayangan cepat dan kabut juga langsung menyerang Shirori dan hampir mengenai tubuhnya. Jadi Shirori langsung pindah ke belakang lalu menciptakan pelindung dengan sihir spasial. Itu adalah pelindung yang langsung memblokir ruang, jadi tidak mungkin musuh bisa menembusnya kecuali dia mempunyai sihir dimensi yang lebih baik dari Shirori. Saat itu dia sambil berpikir dan mencari cara untuk melenyapkan semua bayangan itu. 3 dari mereka aja udah cukup merepotkan dan menurut Shirori, masing-masing kekuatan individu mereka mungkin setara dengan Sophia dan Wrath. Tapi masing-masing bayangan hanya mempunyai satu kemampuan dan itu melebihi kemampuan Ariel. Dan masih ada 9 dari mereka yang belum nyerang. Lalu saat Shirori keluar dari pelindungnya, tiba-tiba tempat itu sudah dipenuhi oleh binatang buas yang sangat banyak dan itu dipanggil oleh satu bayangan summoner. Bayangan cepat juga mulai menyerang Shirori dan saat dia bergerak, Shirori menciptakan pelindung ruang di depannya dan dia menabraknya dengan sangat keras. Apalagi musuh yang menabrak perisai ruang Shirori akan menerima serangan yang sama, atau serangannya dikembalikan pada musuh. Jadi bayangan cepat terluka parah, tapi satu bayangan lain dengan cepat langsung menyembuhkannya. Berarti dia adalah bayangan pemulih. Dan saat Shirori menyerang bayangan pemulih dengan Dark Spear, ada satu bayangan lain yang bisa menciptakan penghalang. Jadi Shirori langsung membelah tubuh bayangan pemulih menggunakan sihir dimensi, atau memotong ruang itu secara langsung. Dan lagi-lagi muncul satu bayangan lain yang ternyata bisa membangkitkan temannya, dan itu sama dengan gelar Mercy milik Sun, bahkan tidak peduli tubuh temannya terbelah atau apapun. Dia bisa membangkitkannya. Tentu bayangan cepat, kabut, dan sutra terus menyibukkan Shirori agar si pemulih dan si pembangkit mempunyai waktu. Dan Shirori juga sambil melenyapkan para binatang buas yang sangat banyak dan itu tidak ada habisnya. Sementara di sisi lain para bayangan juga seperti mempunyai sang komandan dan Shirori menyebutnya sebagai bayangan komandan atau yang memberikan arahan dan rencana pada mereka, tapi dia tidak mempunyai kemampuan tempur. Jadi total ada 12 bayangan, yaitu bayangan cepat, sutra, kabut, summoner, pemulih, pembangkit, perisai, pemblokir, dan komandan. Dan si pemblokir itu mempunyai kemampuan seperti barrier yang bisa menggagalkan sihir Shirori dan bahkan dia bisa menggabungkan kekuatan dengan si perisai dan itu menciptakan barrier yang konsepnya sama dengan barrier naga milik Dewa Gulie. Sihir dimensi Shirori aja bisa dia lemahkan dan mereka jadi bisa menghindarinya. Itu baru 9 guys, yang dari tadi sangat merepotkan. Sedangkan yang 3 adalah bayangan psikokinesis atau mengendalikan benda sesuka hatinya.
Lalu bayangan cahaya yang bisa menembakkan sihir cahaya luar biasa dahsyat, dan satu lagi adalah bayangan perayu. Ya, sebut aja seperti itu. Dan dua dari mereka sedang mengejar para klon Shirori, sedangkan yang satu terus melindungi Dewi Sariel. Lama-kelamaan Shirori mulai kesal dan terus mengatakan, apa-apaan semua kemampuan itu? Dia berpikir jika dia menciptakan mereka, kenapa tidak langsung menciptakan satu bayangan yang bisa melenyapkanku dengan sekejap? Dan jelas dia bisa melakukannya dengan mudah. Tapi menurut Shirori, itu memang dia yang menciptakannya, tapi menggunakan energi Sariel atau masih dalam sistem. Dan itu sudah diterapkan sejak sistem baru diciptakan, jadi kemungkinan dia menantikan ada orang yang bisa masuk ke sistem dan menghadapi para mainannya itu. Cuma dari dulu tidak pernah ada, dan baru Shirori yang sampai membuat sistem pertahanan sang dewi aktif. Pantas dia sering mengatakan bosan, kata Shirori. Tapi apakah dia sudah melihat jauh ke masa depan dan tahu kalau Shirori akan menemukan fitur rahasia dan menggunakan cara curang? Ya entahlah, dia selalu tidak masuk akal dan seperti sudah melihat semuanya. Tapi kata Shirori, ini tingkat kesulitannya benar-benar gila, dan kalau orang lain yang menghadapi ini jelas akan mati konyol. Saat itu bayangan perayu tiba-tiba maju dan menunjukkan pose yang sangat aneh, bahkan bayangan lain juga ikut mengikutinya. Dan tentu Shirori sangat bingung mereka lagi ngapain. Karena warnanya hitam semua, jadi Shirori tidak bisa melihat ekspresi mereka. Tapi kata dia, bayangan perayu sempat mengedipkan matanya. Jadi mungkin itu menciptakan efek merayu dan memanipulasi musuhnya agar kasihan atau tertarik pada mereka. Tapi efek itu tidak berpengaruh pada Shirori, malahan dia ingin muntah melihat pose aneh itu. Karena Shirori melihat perasaan cinta dan kasihan itu beda dengan orang lain, jadi kemampuan bayangan perayu sama sekali tidak mempan padanya. Gua akan persingkat aja guys, karena lumayan membingungkan juga buat dijelasin. Tapi hampir seharian penuh Shirori bertarung melawan mereka dan terus mencoba cara untuk mengalahkan mereka semua. Dari yang mengincar bayangan komandan, lalu mengincar si pembangkit dan banyak lagi lainnya, tapi tidak ada yang berhasil. Para bayangan juga sangat pintar dalam mengombinasikan kekuatan mereka. Dia juga sempat akan memindahkan klon pertempuran ke tempat itu, tapi tidak jadi dia lakukan. Sebenarnya Shirori bisa melenyapkan mereka dengan sekejap, tapi dampaknya akan merusak sistem dan lebih buruknya lagi Dewi Sariel bisa terbunuh. Dan jika itu sampai terjadi, maka dunia akan hancur. Dia bisa saja menciptakan serangan super dahsyat yang akan melenyapkan para bayangan itu, tapi efeknya akan merusak susunan sistem. Apalagi dia bertarung juga sambil melindungi susunan sistem dari serangan bayangan itu sendiri. Lalu saat dia akan memutuskan opsi mana yang akan dia ambil, tiba-tiba sabit putih muncul dari ruang dimensi. Dan parahnya, Shirori baru ingat kalau masih ada sabit yang sudah lama sekali tidak dia gunakan. Dan itu baru cara yang paling efektif, karena kekuatan sabit putih mengabaikan konsep pertahanan apapun. Jadi apapun yang terkena sabit putih maka itu akan lenyap dengan sekejap, bahkan jiwa sekalipun akan kembali pada ketiadaan. Akhirnya dengan semangat menakutkan, Shirori membantai mereka satu persatu dengan sekejap dan dia sangat menikmati itu. Kalian bisa bayangin kalau Kumoko lagi menikmati melihat musuhnya ketakutan. Kurang lebih seperti itu, dan bayangan terakhir yang dia tebas adalah bayangan yang dari tadi di samping Sariel. Dan ternyata dia bisa menciptakan serangan cahaya yang luar biasa dahsyat, walaupun setelah itu dia langsung lenyap. Jadi sama aja dia mengorbankan diri untuk sekali serangan. Tentu Shirori cukup kesal karena menahan serangan sedahsyat itu di ruangan yang sangat sensitif. Tapi kasihan sekali sabit putih hampir aja dilupakan, untung dia mempunyai kesadaran sendiri. Karena mungkin udah lama sekali Shirori tidak melawan musuh kuat dan dia sendiri udah terlalu kuat. Makanya sabit putih tidak pernah dia gunakan. Padahal itu hadiah dari D. Oh ya, sepanjang pertarungan itu, Shirori juga sambil mengamati Oka, Sun, dan yang lainnya agar dia tidak bosan. Dan setelahnya dia bisa melanjutkan pertasan sistem, tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan, gue minta maaf, atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika tidak suka, tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam kuru guys.